Ibu, bapak, dan saudara, kalau saudara melihat sejarah, membangun candi, membangun stupa, sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak masa yang sangat lama, sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Kurang lebih abad ke-6, ke-7, 1500 tahun yang lalu. Kemudian juga pada zaman Sailendra, salah satu candi yang sangat besar yang bertahan sampai hari ini adalah Candi Borobudur. Tetapi banyak juga candi-candi yang lain, seperti Candi Ngawen, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Sari, Candi Kalasan, dan masih banyak lagi sampai ke Jawa Timur. Di sana ada stupa Sumberawan dan lain-lain dan lain-lain. Dan zaman sekarang pun umat Buddha mendirikan candi-candi dan stupa. Tidak hanya di Jawa tetapi juga di Kalimantan, di Sumatera kami melihat. Ibu, bapak, dan saudara, kalau saudara melihat stupa yang indah, candi yang indah, juga wihara yang indah, yang bagus, yang bersih, sebenarnya tidak sekadar mengagumi karya seni. Tidak. Kalau saudara melihat candi, oh bagus sekali, bersih, putih. Demikian juga kalau saudara melihat stupa di samping, kalau malam indah sekali. Tidak sekadar itu, ibu bapak dan saudara. Candi-candi stupa itu didirikan ada maksudnya, ada tujuannya yang lebih dalam. Tidak sekadar keindahan. Tidak sekadar supaya umat, oh bagus sekali. Tidak sekadar itu. Candi-candi zaman dahulu termasuk Borobudur bukan didirikan untuk rekreasi juga. Bukan dibangun untuk wisata juga, bukan. Ada maksud yang lebih dalam. Karena candi-candi itu dibangun untuk keagamaan. Untuk sarana umat mengenal Dhamma. Dalam bahasa Pali, candi-candi itu juga disebut nimitta. Arca Buddha-Buddha Rupang ini juga disebut nimitta. Tanda. Supaya kita mengingat Guru Agung kita. Memang tanpa arca Buddha kita bisa mengingat Guru Agung kita, bisa. Tanpa nimitta, tanpa tanda-tanda kita bisa mengingat Guru Agung kita, bisa. Tetapi itu hanya sedikit orang-orang yang cerdas. Sedikit orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual. Umat Buddha secara umum memerlukan nimitta, memerlukan tanda-tanda yang mudah mengingatkan dirinya kepada Guru Agung, kepada Dhamma, kepada Sangha. Arca Buddha, arca arahat-arahat, candi-candi, stupa-stupa, semua adalah sarana, alat supaya kita mengingat Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukan sekadar, karya seni, keindahan, kebanggaan. Bukan, saudara. Ada maksud yang lebih dalam. Wihara-wihara dibuat yang bagus, yang rapi. Mengapa tidak? Kalau umatnya mampu. Karena wihara yang bagus, yang rapi juga akan membangkitkan keyakinan. Tidak sekadar mengingatkan kita kepada Triratna, tetapi menumbuhkan, membangkitkan keyakinan. Keyakinan kepada Triratna. Cobalah kalau wihara kita kumuh.
Lantainya berlubang-lubang, kalau hujan air tergenang di mana-mana, bocor di mana-mana. Dulu di atas ini banyak burung hantu, saudara. Kemudian sekarang sudah ditutup, dibuat rapi. Kemudian bocor, kemudian lantai ini menjadi tidak sedap dilihat. Kemudian diperbaiki. Kemudian halaman diperbaiki menjadi lebih baik. Mengapa tidak? Apakah kita harus membiarkan begitu saja? Kekumuhan begitu saja? Tidak. Wihara yang bagus, yang rapi, kalau memang umatnya mampu, dan Solo pasti mampu, akan membangkitkan keyakinan. Keyakinan siapapun yang datang ke wihara ini. Apalagi kalau dia umat Buddha. Keyakinan kepada Triratna. Candi-candi, stupa, arca Buddha, pohon Bodhi, semuanya ini adalah sarana, alat untuk mengingatkan kita kepada Triratna. Dan dengan ingat kepada Triratna, maka saddha dalam bahasa Pali, keyakinan itu naik. Umat Buddha menerjemahkan saddha itu dengan keyakinan. Saudara-saudara kami umat beragama lain menerjemahkan dengan iman. Kalau tidak ada alat-alat, tidak ada cara, kalau para biku tidak mengajar dhamma, tidak ada sarana, kalau keyakinan itu luntur, kalau iman itu luntur, habislah kita. Apa yang kita pedomani untuk menjalani hidup ini? Keyakinan atau iman, saddha dalam bahasa Pali, sangat penting. Kalau Anda sekalian tidak punya keyakinan, tidak punya saddha, seperti saudara berjalan tidak mempunyai tujuan. Kemana saudara pergi? Tidak tahu. Apa yang ingin saudara dapatkan? Apa yang ingin saudara tuju? Enggak tahu. Apakah kehidupan seperti itu membahagiakan? Keyakinan itulah yang memberikan arah. Keyakinan itulah seperti kompas. Ke sana kita akan pergi, ke sana tujuan kita. Wihara-wihara, ceramah-ceramah, diskusi. Sekarang banyak di medsos, termasuk gedung, wihara, candi, Buddha Rupang, stupa, semuanya adalah alat. Alat untuk menjaga supaya keyakinan kita tidak luntur. Kalau tidak ada alat itu mudah sekali luntur, ibu bapak dan saudara. Apalagi tidak ada pandita, tidak ada biku yang mengajarkan dhamma. Tidak ada sarana untuk belajar dhamma, untuk mengerti dhamma, untuk mengerti arah kehidupan. Itulah fungsi merawat wihara ini, menjaga wihara ini dan wihara yang lain-lain. Membangun candi, membangun stupa, kemudian Buddha Rupang yang bagus. Semuanya ini adalah cara, sarana, alat untuk menjaga iman keyakinan kita supaya tidak luntur, supaya arah kita tidak melenceng. Bukan sekadar keindahan, juga bukan sekadar kemewahan. Apakah wihara seperti ini mewah di Solo? Tidak. Mungkin masyarakat Solo bisa membuat wihara yang lebih hebat lagi dari wihara Dhammasundara. Semuanya sekali lagi untuk menjaga keyakinan kita. Lalu, ibu bapak dan saudara, apa yang harus kita yakini? Bagi umat Buddha di dalam Anguttara Nikaya disebutkan ada 4 hal yang selayaknya diyakini oleh umat Buddha. Saya tidak menyebutkan secara berurutan, tetapi antara lain umat Buddha mempunyai keyakinan yang disebut dengan Tathagata Bodhisattva.
keyakinan bahwa Guru Agung mencapai pencerahan sempurna. Apa yang beliau ajarkan itu adalah pencerahan yang beliau capai. Guru Agung kita bukan filsuf, tetapi seseorang yang mencapai pencerahan sempurna dengan kekuatan kesadaran beliau, dengan bekal paramita kesempurnaan kebajikan beliau. Dan yang beliau capai itu beliau ajarkan kepada kita, yang kita kenal dengan Dhamma. Keyakinan yang kedua, ketiga, keempat adalah keyakinan tentang hukum karma. Mengapa disebut sampai 3 kali? Guru Agung kita merinci hukum karma menjadi 3 aspek. Yang pertama, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Dengan mengerti ini kita akan berhati-hati, Ibu Bapak dan Saudara. Berhati-hati kalau melakukan sesuatu. Berhati-hati kalau mengucapkan sesuatu. Karena ada yang baik, tetapi juga ada yang buruk. Yang kedua, lebih berhati-hati lagi. Mengapa? Karena yang buruk dan yang baik akan berakibat. Yang baik dan yang buruk pasti berakibat. Tidak mungkin tidak berakibat. Kalau yang buruk dan yang baik, perbuatan yang baik dan yang buruk tidak berakibat, apa gunanya saudara berbuat baik? Apa gunanya kita tidak melakukan keburukan? Lakukan saja apa yang kita mau. Toh tidak ada akibatnya. Apakah begitu? Aspek hukum karma yang ketiga, yang pertama, hati-hati karena perbuatan itu ada yang baik tetapi juga ada yang buruk. Yang kedua, lebih hati-hati karena setiap perbuatan akan berakibat. Kebaikan berbuah kebahagiaan, keburukan berakibat penderitaan. Pasti itu. Tidak mungkin salah. Hukum karma tidak mungkin keliru. Yang ketiga, kalau yang pertama hati-hati, yang kedua lebih hati-hati, yang ketiga sangat hati-hati. Mengapa? Karena akibat itu akan datang kepada orang yang melakukannya sendiri. Tidak mungkin akibat itu akan terkena pada orang lain. Keburukan yang dilakukan akan berakibat kepada dirinya sendiri. Kebaikan yang dilakukan juga akan berakibat berbuah pada dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan kama sada, kama wipaka sada, kama sakata sada. Keyakinan adanya 2 macam perbuatan. Memang ada 3 macam yang disebut kiriya karma, tetapi itu tidak usah dijelaskan di sini. Kama wipaka sada, keyakinan bahwa setiap perbuatan itu berakibat. Dan yang ketiga harus sangat berhati-hati. Kama sakata sada. Akibat karma itu datang kepada pembuatnya sendiri. Tidak mungkin keliru. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, dengan keyakinan ini maka kita akan mengendalikan diri. Tidak berbuat yang buruk, memegang sila. Kita tidak berbuat yang buruk, bukan karena ditakut-takuti, bukan karena diancam, bukan karena diperintahkan oleh dewa atau oleh seseorang yang sangat kita takuti, bukan. Kita tidak berbuat yang buruk karena kita sadar, kita sendiri sadar bahwa keburukan menghancurkan kita dan menghancurkan orang lain. Ada perumpamaan yang sangat baik. Kalau kapal kemasukan air sampai tenggelam, bukan air lautnya yang salah. Karena kapalnya bolong. Kalau bolongnya itu ditutup, apakah ada air, apakah tidak ada air, tidak mungkin kapal itu kemasukan air dan tenggelam. Jangan menyalahkan yang di luar.
Kalau Anda sekalian melakukan hal yang buruk, jangan menyalahkan yang di luar. Karena Anda tidak mengendalikan diri Anda. Kalau kapalnya tenggelam, jangan menyalahkan air laut. Karena dinding yang bolong itu tidak ditambal. Di dalam Dhammapada Guru Agung kita mengatakan, kalau rumah atapnya bocor, air hujan akan masuk. Bukan air hujan yang salah. Tetapi kalau rumah atapnya rapat, setetes pun air hujan tidak akan masuk. Kalau kita mengendalikan diri, tidak mungkin kita melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan seseorang bukan karena orang lain, karena dirinya tidak dikendalikan. Dan kejahatan itu menghancurkan habis-habisan. Siapa yang menghancurkan itu? Perbuatannya sendiri, bukan orang lain. Saudara mungkin yang membaca koran, menonton televisi. Sekarang ini sedang ada berita pejabat yang tinggi dicopoti jabatannya. Masuk tahanan, sekarang sedang disidang. Tidak tanggung-tanggung perkaranya, pembunuhan. Siapa yang salah? Bukan orang lain. Bukan karena ini, karena itu. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, hancurlah dia. Hancur keluarganya, hancur kedudukannya, hancur namanya, hancur segala-galanya. Kalau kapal tenggelam, jangan menyalahkan air laut. Karena ada bolong yang tidak ditambal. Kalau air hujan menetes di ruangan ini, jangan marah kepada hujan lebat. Wah, hujannya ini tidak seperti biasa ini. Anomali ini. Hebat sekali karena itu bocor kayak begini. Karena atap itu tidak diatur dengan baik. Dulu. Sekarang sudah aman. Karena iman seseorang, karena keyakinan kita terhadap hukum karma. Mengendalikan diri dan melakukan kebaikan. Berdana, menolong, peduli kepada mereka yang menderita. Menjalankan kewajiban sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai karyawan, sebagai pimpinan. Dan juga bermeditasi untuk membuat pikiran ini tenang. Tidak gelisah, tidak was-was, tidak khawatir. Bermeditasilah supaya pikiran ini tenang. Dan kalau Anda sekalian melakukan kebaikan, tidak usah mengharap kapan ya nanti akan berbuah. Kalau Anda tidak percaya pada hukum karma, ragu-ragu Anda boleh mengharap. Berbuah apa tidak ya? Bermanfaat apa tidak? Tetapi kalau Anda meyakini hukum karma, mengapa mengharap? Pasti itu. Kalau Anda mengharap yang pasti, Anda bodoh sendiri. Yang pasti kok diharap-harap. Yang diharap itu yang tidak pasti. Siapa yang mengharap besok pagi matahari terbit dari timur? Mengharap sekarang, bersembahyang sekarang, berdoa sekarang, supaya matahari besok terbit dari timur. Supaya tidak lupa untuk terbit. Supaya tidak salah arah. Tidak perlu, itu pasti. Hanya orang bodoh yang berdoa, yang mengharap semoga besok matahari tidak lupa untuk terbit di sebelah timur. Itu pasti. Demikian juga kebajikan yang kita lakukan. Untuk apa mengharap? Karena manfaatnya, buahnya adalah pasti. Seperti pastinya matahari besok terbit dari timur. Kalau Anda mengharap, ya pikirannya capek sendiri. Lakukan yang baik, tanam yang baik, pasti akan berbuah yang baik. Sonder mengharap. Karena pengharapan itu adalah beban bagi pikiran kita. Kalau Anda masih mengharap, masih memohon, Anda nggak percaya hukum karma. Anda berpikir apa ada ya hukum karma ini ya?
Mungkin ya ada, mungkin ya tidak ada. Anda tidak mempunyai sadha. Anda tidak mempunyai keyakinan yang kuat. Oleh karena itu keraguan-raguan mempengaruhi Anda. Tidak ada ketenteraman, tidak ada ketenangan, tidak ada kemantapan. Sehingga mengharap. Mengharap yang sudah pasti, apa gunanya? Apa gunanya mengharap yang sudah pasti? Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi, tidak hanya tidak melakukan hal-hal yang buruk, memegang sila, tidak hanya melakukan hal-hal yang baik, apakah itu dana, apakah itu jaga, peduli kepada mereka yang perlu dibantu, menjalankan kewajiban bermeditasi. Karena kalau tidak ada kesadaran, keakuan itu berkembang biak, babrak-babrak, saudara. Aku disingkirkan, aku dikucilkan, aku ditinggal, aku dihina, aku dicemooh, aku dibully, aku difitnah. Itu keakuan. Tetapi juga aku sudah berbuat baik, aku sudah menjalankan kewajiban, aku sudah meditasi, aku sudah beramal, aku sudah peduli kepada yang lain, aku sudah melakukan bermacam-macam kebajikan. Itu juga aku. Itu juga ego. Yang kalau dibiarkan dia akan menuntut macam-macam. Tetapi ibu bapak dan saudara, ada pertanyaan begini. Bante, sebenarnya saya ini sudah berhati-hati. Menjaga ucapan, juga menjaga tulisan. Tidak menulis WA, kirim ke medsos macam-macam. Saya sangat berhati-hati. Hutang yang mesti membayar, tidak ngapusi, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Meskipun tidak lurus banget, saya berusaha untuk hidup yang baik. Tetapi, kenapa masyarakat orang lain masih mengganggu saya? Saya kena fitnah, kena tipu, dicemooh, disalahfahami, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Kadang-kadang Bante tidak ada henti-hentinya. Seperti kebaikan yang saya lakukan ini tidak ada gunanya. Karena itu saya menjadi ragu-ragu. Ibu, bapak, dan saudara. Tidak usah kaget. Apa yang datang itu adalah akibat karma kita sendiri. Kapan Bante? Yang lalu. Yang mungkin kita sudah lupa. Mungkin juga dari kehidupan yang lalu. Karena hukum karma tidak akan lupa. Dia tidak akan lupa keburukan-keburukan yang kita lakukan. Juga tidak akan lupa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Suka, duka, untung, rugi, dipuji, dihargai. Diacungi jempol, dicemooh, difitnah, dihina. Itu akibat karma kita sendiri. Dan Guru Agung mengatakan itulah lokadama. Kondisi dunia. Yang dialami oleh semua orang termasuk Guru Agung kita. Anda tidak bisa berpikir seperti yang tadi saya sampaikan. Bante, saya sudah berusaha dengan baik, menjaga diri dengan baik, tidak sembrono, tidak selembor. Saya mengharap yang lain memperlakukan saya ini dengan baik loh. Saya tidak memfitnah, tidak ngapusi, tidak mencuri, tidak menghina, tidak berbuat buruk. Saya mengharap masyarakat juga tidak berbuat buruk pada saya. Apakah bisa, ibu bapak dan saudara? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Itulah kondisi dunia. Dari mana Bante sebab-sebab itu? Yang masyarakat memperlakukan buruk saya. Akibat karma kita sendiri. Akibat karma saya sendiri. Tidak ada jawaban lain. Ada perumpamaan. Anda masuk ke hutan yang lebat. Masih ada binatang buas. Ada harimau, ada serigala. Ada singa yang buas-buas. Dan saudara berpikir,
Aku nggak ganggu mereka kok. Aku nggak ingin makan singa. Aku nggak ingin menggigit singa. Singa jangan gigit aku. Apa bisa, saudara? Apa bisa begitu? Aku nggak akan gigit harimau. Harimau jangan gigit aku. Apakah bisa? Tidak mungkin. Kondisi dunia, kita berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah kehidupan ini, di kondisi dunia ini. Kondisi dunia akan mengenai kita. Oleh karena itu, bersiaplah setiap saat. Anda harus menjaga, membentengi diri Anda. Untuk tidak digigit singa. Meskipun Anda tidak menggigit singa, aku orang nyokot singa kok. Singane ojo nyokot aku. Tidak mungkin. Singa itu seperti kondisi dunia. Anda harus berhati-hati menghadapi kondisi dunia. Anda harus menjaga diri. Anda harus mempunyai arah bagi kehidupan Anda. Yang diarahkan oleh keyakinan Anda. Anda harus menjaga diri Anda. Anda harus melakukan hal-hal yang baik untuk menghadapi kondisi dunia. Guru agung kita menghadapi kondisi dunia, para arahat menghadapi kondisi dunia. Tetapi Citang Yasa Nak Kampati, beliau itu tidak goyah. Meskipun kondisi dunia menggoncang beliau. Putasa loka damehi Citang Yasa Nak Kampati. Meskipun kondisi dunia menggoncang beliau, Citang Yasa Nak Kampati, Citang Yasa Nak Kampati, cita batin ini tidak akan goyah. Ibu, bapak, dan saudara, salah satu latihannya adalah berdanalah dengan kesadaran, bukan dengan pamrih yang rendah-rendah, termasuk pamrih yang sedikit tinggi. Kalau Anda berdana dengan kesadaran, dengan sati sampajanya, maka hanya dengan berdana itu, saudara bisa praktek sekaligus sila samadhi panya. Bagaimana bisa, Bante? Kalau Anda memberikan bantuan, memberikan pertolongan berdana, tidak hanya kepada sangga, tidak hanya di bulan Katina, kepada siapapun yang perlu dibantu, dengan benda-benda, dengan barang-barang yang didapatkan dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Pada saat Anda memberikan bantuan, memberikan dana, sekecil apapun, kalau Anda melakukan dengan kesadaran, dengan perhatian, tidak usah melihat kanan kiri, yang lain mungkin, oh dia lebih berdana lebih banyak, mengapa saya lebih sedikit? Oh dia berdana seperti itu, mengapa saya begini? Tidak. Anda memberikan dengan perhatian. Anda memberikan dengan kesadaran. Saat Anda memberi itu, sila perilaku Anda menjadi bersih. Tidak ada kejahatan yang Anda lakukan pada saat Anda memberi. Anda tidak melanggar sila, tidak melakukan pembunuhan, tidak menyakiti yang lain, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk. Tidak ada kebencian bahkan pada saat Anda memberikan dengan kesadaran. Sila Anda bersih. Pada saat Anda memberikan dengan kesadaran, tidak ada pamrih yang muncul. Tidak ada harapan-harapan lain yang muncul. Pada saat Anda memberikan dengan kesadaran, Anda juga sedang meditasi. Ada samadhi di situ. Pada saat Anda sedang berdana atau selesai berdana, kalau muncul keakuan, aku sudah ikut berdana kali ini. Sadari itu. Sadari keakuan itu. Meskipun keakuan itu baik. Artinya keakuan itu tentang hal yang baik. Aku sudah berdana. Sadari itu, keakuan sedang muncul. Kalau Anda menyadari keakuan yang sedang muncul, itulah panya. Dengan berdana Anda praktek. Selain berdana, sila, samadhi, panya. Itulah yang membuat batin kita menjadi indah. Yang guru agung kita memberikan istilah citta sobhana.
Berdanalah untuk citta sobhana. Berdanalah dengan batin yang indah. Bukan dengan pamrih yang ini atau yang itu. Berdana dengan kesadaran. Anda sekaligus mempunyai sila, samadhi dan panya. Membuat batin ini menjadi indah. Citta sobhana. Berdanalah untuk menjadikan batin ini batin yang indah. Di dalam Manggala Sutta disebutkan dananca dhammacariyanca. Berdanalah dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Dhamma. Etang manggala mutamang. Itulah berkah termulia. Selamat melakukan kebaikan dalam merayakan Katina. Pada tahun ini juga Bante Abhijato berwasa di wihara ini. Kalau tidak salah wihara ini sudah 3 kali para biku berwasa. Saya sendiri pernah 1 wasa, kemudian ada Bante Abhipanyu 1 wasa, dan pada tahun ini Bante Abhijato berwasa di wihara Dhammasundara. Selamat melakukan kebajikan dengan penuh kesadaran, menjadikan batin ini menjadi batin yang indah. Selamat merayakan Katina. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.